Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Pratama dengan NIM 2021 008193. Di sini saya akan menjelaskan terkait UJF dan UJT dan saya akan menjelaskan terkait Sobel Test. Bagaimana sih cara kita untuk melakukan UJT dan UJF? Caranya, pertama, input dulu data ke dalam SPSS, lalu tekan Analyze, selanjutnya tekan Regresi, dan tekan bagian linear. Setelah itu, masukkan total bagian dependen itu pada kolom dependen dan masukkan total bagian independen pada kolom independen. Setelah memasukkan kolom dependen pada dependen dan memasukkan kolom variabel independen itu pada kolom independen, teman-teman bisa selanjutnya pergi ke bagian statistik dan checklist bagian list estimates, collinearity diagnostic, dan Durbin Weston. Dan terakhir, teman-teman tinggal mengklik continue. Untuk langkah selanjutnya, silakan pilih kolom plot. Setelah itu pilih ke bawah, lihat ada kolom list norma probability. Itu diklik dan terakhir tinggal di continue saja. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa klik bagian save. Setelah bagian save, teman-teman bisa melihat bagian kolom residual. Itu ada yang bagian atasnya itu yang pertama, itu bisa di checklist. Dan pada kolom residual bisa yang kolom paling bawahnya itu juga di checklist. Dan setelah itu tinggal diklik continue saja. Baik, setelah diikuti langkah-langkahnya, teman-teman tinggal mengklik OK saja. Nanti akan keluar beberapa output yang perlu diperhatikan. Untuk UJF, cukup memperhatikan output tabel ANOVA. Dan untuk bagiannya bisa fokus pada nilai SIG. Di situ nilai SIG pada tabel tersebut itu 0,00. Yang dimana jika nilainya itu dia lebih besar daripada 0,05, maka variabel itu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Tetapi jika nilainya itu lebih kecil daripada 0,05, maka dia memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Jadi setelah melihat fokus tabel tadi, pada tabel SIG itu nilainya sebesar 0,00. Hal ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk selanjutnya ada UJT-nya. Untuk UJT teman-teman bisa fokus pada outputnya itu tabel coefficient. Di sini cukup fokus pada kolom understand z coefficient, itu cukup yang pada kolom B. Baru standard z coefficient pada kolom beta dan pada kolom SIG. Cukup di situ aja untuk teman-teman lebih fokus melihat nilainya atau angka-angkanya. Bagaimana cara menginterpretasikan pada UJT, yaitu perhatikan nilai unstandardized coefficient pada kolom B-nya. Untuk masing-masing variabel brand experience itu mempengaruhi yang disalurkan sebesar 0,238. Maka semakin tinggi attachment, maka semakin tinggi pula tingkat loyalty. Variabel brand attachment mempengaruhi yang disalurkan sebesar 0,638. Nilai ini positif, artinya semakin tinggi attachment, maka semakin besar pula tingkat loyalty. Dan selanjutnya ada variable brand satisfaction yang mempengaruhi yang disalurkan sebesar 0,390. Nilai ini positif, artinya semakin tinggi attachment, semakin pula tinggi nilai attachment, maka semakin besar pula tingkat loyalty. Lalu untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, bisa dilihat dari nilai SIG-nya pada kolom terakhir. Apabila nilai SIG signifikan untuk brand experience yaitu sebesar 0,111, artinya variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah loyalty, di mana nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Lalu untuk nilai signifikan brand attachment terhadap loyalty itu sebesar 0,03, yang dimana nilai tersebut itu lebih kecil daripada 0,05. Maka variabel ini secara signifikan berpengaruh terhadap jumlah loyalty. Untuk variabel satisfaction nilainya sebesar 0,018.
Artinya variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah loyalty yang dimana nilai signifikannya lebih besar pada 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan Sobel test. Karena pada kerangka pikir ini memiliki intervening yaitu satisfaction, maka kita akan melakukan 2 kali penghitungan. Yang pertama dari brand experience, brand attachment, dan satisfaction itu kita hitung kepada loyalty. Dan untuk selanjutnya, hitungan kedua kita akan menghitung dari brand experience, brand attachment itu kepada satisfaction. Sehingga kita dapat melakukan perbandingan dan menghitungnya lebih jelas. Setelah kita mengetahui kita menggunakan brand experience, brand attachment, dan satisfaction itu kepada loyalty, maka kita akan langsung membuat pengaruh langsungnya, yang dimana brand experience ke loyalty itu memiliki nilai 0,202. Itu dari mana? Itu nilainya dari nilai tabel beta. Sedangkan brand attachment ke loyalty itu nilainya 0,398. Nilainya dari nilai beta. Dan satisfaction ke loyalty nilainya sebesar 0,335. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaruh langsung. Tetapi ini kita menggunakan variabel brand experience ke satisfaction dan attachment ke satisfaction, yang mana nilainya itu 0,445 dan 0,450. Karena kita sudah menghitung pengaruh langsungnya, selanjutnya kita akan menghitung pengaruh tidak langsung. Dari mana? Dari X1 itu ke Z, lalu ke Y, yang dimana nilainya sama dengan 0,445 itu dikali dengan 0,335, yang menghasilkan sama dengan nilainya itu 0,149. Lalu selanjutnya X2 ke Z lalu ke Y itu sama dengan 0,450 dikali 0,335, itu menghasilkan nilai sebesar 335. Untuk selanjutnya teman-teman bisa melakukan pengelompokannya dan dikalikan 2. Setelah mendapat hasil akarnya seperti yang tertera seperti akar dari 0,27159. Hal ini yang menjadi subnya itu ditulis hasilnya menjadi 0,521. Dan untuk AB-nya itu 0,390 itu dikali 450 menghasilkan 0,1755. Untuk Sobel test sendiri itu memiliki rumus yang dimana AB dibagi dari sub. Jadi teman-teman itu tinggal membagikan aja dan mendapatkan hasil seperti yang sudah tertera 0,335. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait uji T dan uji F dan Sobel test. Terima kasih.